Nah itu dia teman-teman, lagunya Padi Sang Penghibur. Kali ini langsung ke topik. Story-nya. Kita baca-baca story dan kisah pengalaman fun fact-nya dari orang-orang di sekitar. Anjir. Saya akan menemani kalian hanya di 30 menit aja, karena ini batas durasinya hanya 30 menit lagi, jadi setengah jam nih ya. Aku luangkan waktu buat baca-baca story lagi. Ini ada kiriman dari gue bacain lagi dari kakak Anggra ini. Buat kalian yang pengen ngirimkan kisah story seru, duka, lara atau apapun, fakta yang menarik atau uniknya, boleh kalian kirimkan ke kangreaction85@gmail.com. Nanti gue bacain setiap kalau gue ngupload konten story di channel YouTube story gue tentunya ya, bukan di channel yang satu lagi. Promo dikit, nggak apa-apa ya promo. Baik, apa yang membuatmu tidak membalas cinta orang yang mencintaimu? Sekali lagi, apa yang membuatmu tidak membalas cinta orang yang mencintaimu? Saya jarang gak membalas cinta dari orang-orang yang mencintai saya. Setidaknya saya membalasnya dengan nilai yang setara atau sesuai dengan kemampuan saya. Lah, berarti lu tipe player dong. Pemberi harapan palsu yang suka buka hati sana sini. Lah, saya berhak menerima cinta tulus dari orang lain dan membalasnya dengan tulus. Berisik motornya di samping jalan rumah gue. Cinta adalah bentuk ekspresi diri yang membuat kita bahagia. Ketidakbahagiaan terjadi saat kita nggak tahu cara mengekspresikan cinta atau menahan diri karena takut. Apakah ada orang yang nggak senang ketika diperhatikan, dihargai, dipedulikan, dianggap penting? Serta isi hatinya didengar. Apakah ada orang yang menolak perlakuan seperti itu? Jawabannya nggak ada. Semua orang sangat bahagia ketika dicintai. Lantas, mengapa seseorang yang sudah saya cintai ternyata tidak mencintai saya balik? Bahkan ada yang terang-terangan menolak cinta saya. Karena cinta yang diberikan bau-bau pamrih, yaitu cinta yang mengandung jebakan manipulasi, atau cinta yang berharap untuk mendapatkan balasan. Apa yang ditolak sebenarnya bukan cinta yang diberikan, tetapi ajakan untuk menjalin komitmen. Seperti kata Eric Fromm, cintamu impoten jika nggak mampu menumbuhkan cinta dalam diri orang lain terhadapmu. Salahkah ketika saya berharap seseorang mencintai saya balik ketika saya sudah sepenuh hati mencintainya? Jawabannya salah. Cintailah seseorang dengan sepenuh hati dan seikhlas mungkin.
Tapi jangan berharap ia akan membalas cinta kita. Cinta yang diekspresikan dengan tulus dan benar biasanya berbalas. Hanya saja kita memang gak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Sekuat apapun kita berusaha. Seiring bertambahnya usia, pandangan saya tentang cinta berubah. Meski prosesnya sulit dan terkadang menyakitkan, saya menyadari bahwa mencintai dan menikahi adalah dua hal yang berbeda, tapi seharusnya berjalan beriringan. Orang yang saling mencintai belum tentu mau berkomitmen dan melangkah ke tahap pernikahan. Dan orang yang siap menikah seharusnya sudah terlebih dahulu saling mencintai. Kalau kata Mark Manson dalam bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, mencintai seseorang agar dicintai balik itu caranya ABG. Sebagai orang dewasa, cara mencintainya juga harus sudah naik level. Minimal ikhlas memberi meskipun pada akhirnya cuma dapat titik-titik. Ngeri ya? Masa sih? Cinta dibalas luka. Kenyataannya ada kok. Orang yang memperlakukan kita dengan buruk ketika sudah diperlakukan dengan baik. Jika kita disakiti, ya pergi. Minimal kita udah peduli. Berharap kebaikan kita bisa mengubah sikap buruk seseorang. Itu namanya pamrih yang ujung-ujungnya menyakiti diri sendiri. Dia nggak kunjung berubah. Kita keburu babak belur. Intinya, kita harus hidup secara mandiri tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Jika kita terus bergantung pada orang lain, kebahagiaan kita akan selalu tergantung kepada mereka. Tadinya saya juga berharap dipedulikan balik ketika saya sudah sepenuh hati peduli. Tapi saya pikir harapan seperti itu bikin saya nggak enak hati. Kebaikan saya dibalas ya rezeki, nggak dibalas ya nothing tulus. Sebagai orang dewasa, kita perlu belajar membebaskan diri dari perbudakan perasaan. Sikap orang lain gak seharusnya mempengaruhi mood kita. Ketika diperlakukan baik, kita bahagia. Namun, jika orang lain tidak bersikap seperti yang kita inginkan, kita kecewa, capek. Saya nggak membalas cinta dari orang lain hanya ketika saya benar-benar tidak mampu. Seperti saat saya sakit atau sedang dalam keadaan terpuruk. Sebelum memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain, saya perlu pulih terlebih dahulu. Sangat mudah mencintai dan mengasihi ketika kita dalam kondisi yang mampu dan berdaya.
Sesederhana mengungkapkan cinta dan kasih sayang melalui ucapan ulang tahun, traktiran, hadiah, atau menyisihkan waktu untuk menemani dia saat sedang kesulitan. Sebenarnya, kebanyakan orang bukannya takut tidak dicintai balik, tapi takut berharap dan takut ajakan untuk jadian ditolak kan. Jadi, tidak ada cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya. Hanya ada hubungan yang berat sebelah, takut tidak dibalas dan perasaan yang sama. Berarti takut menjalin hubungan yang berat sebelah. Bingung ya? Pernah ada masa ketika saya dekat dengan seseorang. Kami memiliki banyak kesamaan, sehingga hubungan kami berjalan selayaknya sahabat baik. Namun ketika dia mengajak berkomitmen, saya tidak menyetujuinya sehingga dia merasa ditolak. Hubungan kami pun berakhir, meninggalkan pertanyaan di hati saya. Apakah ketika proposal tidak disetujui, mencintai seseorang seharusnya berhenti? Ada orang yang mungkin tidak siap untuk berkomitmen. Ada juga yang memang tidak ingin menjalin hubungan dengan kita. Namun, cinta yang telah kita berikan tidak akan sia-sia dan kita tidak merugi. Bukankah hari-hari yang dihabiskan bersama dalam saling mengasihi telah membuat kita bahagia? Meskipun berakhir tanpa menjadi siapa-siapa. Jadi, jangan takut mencintai. Ekspresikan perasaan tersebut dengan tulus. Perlakukan orang dengan baik tanpa mengharapkan apapun, kecuali kebahagiaan baginya. Tindakan baik gak pernah sia-sia, minimal kita tidak menyesal karena sudah memperlakukannya sebaik mungkin. Jika seseorang yang kita sayangi menuntut kita untuk melakukan hal yang gak kita inginkan, kita memiliki mulut untuk mengatakan tidak. Jangan hanya karena ingin dipacari atau dinikahi. Kita menjadi people pleaser dengan memenuhi semua keinginannya. Itulah gunanya kita belajar untuk ikhlas melakukan sesuatu hanya ketika kita benar-benar rela melakukannya, bukan karena mengharapkan balasan balik. Sehingga ketika orang lain tidak dapat memberikan apa yang kita inginkan, atau ketika kita ditolak, kita tidak merasa rugi atau tekor atau boncos. Ketika orang yang kita inginkan ternyata tidak siap berkomitmen, seharusnya nggak masalah. Jangan berpura-pura seolah-olah nggak ada pilihan lain. Cukup hargai keputusannya dan move on. Cari orang yang sama-sama mau menjalin komitmen bersama kita. Saya bisa memahami jika orang tersebut menghilang setelah saya tidak dapat memenuhi keinginannya untuk berkomitmen. Karena dia berhak menemukan seseorang yang sejalan dengannya.
dan mau berkomitmen bersamanya. Dan tentunya saya nggak lagi menjadi prioritasnya. Hidup memang berjalan seperti ini, tidak perlu mendrama. Terima kasih telah membaca pendapat saya. Inilah pesan-pesan story, kisah, fakta menariknya dari saudari Anggra ini. Mungkin yang pantas dengan story ini adalah lagu dari lagu adakah atau apa alasanmu ketika harus merelakan seseorang? Harus merelakan seseorang ya? Walaupun sebenarnya nggak pengen banget kan? Kalau aku lebih karena aku ngerasa keberadaan aku nggak dihargai. Semacam berjuang sendirian. Kalian pasti paham kan? Dua orang yang saling mencintai dan saling memperjuangkan aja bisa kalah sama keadaan. Apalagi hanya berjuang sepihak. Sakit. Nggak enak. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi nggak bisa bangun. Ada banyak sekali maksud dari keberadaan gak dihargai. Di sini contohnya, dia tahu persis aku sayang banget sama dia. Tapi dia seenaknya nyakitin aku dengan cara terus-terusan bohong. Kasar, ngerusak mental aku. Masih deket sama banyak cewek. Suka menghilang gak ada kabar. Sampai aku harus mohon hanya untuk sebuah kabar. Jatuh cinta bukan berarti membiarkan diri kita menjadi bodoh kan? Aku yakin dia nanti bakalan berubah. Karena selama ini aku udah sabar banget sama dia. Aku yakin nanti dia akan sadar. Kamu siapa? Sehebat itukah? Kamu sampai bisa ngerubah orang yang bahkan gak pernah ngerasa ada yang salah sama perlakuan dia ke kamu. Percaya gak? Seorang akan terlihat begitu berharga di saat dia udah pergi. Tapi kalau orang itu gak berani buat pergi, bagaimana bisa dia terlihat berharga? Jangan terlalu nyaman sama zona kamu. Takut pergi karena takut gak bisa nemuin orang kayak dia lagi. Orang kayak dia lagi yang gimana? Yang nyakitin kamu. Yang nyanyain kamu. Yang kasar sama kamu. Terlalu banyak orang kayak gitu. Semua penjahat kayak gitu kok. Tarik potongan Fazil ke tempatnya. Ntar dulu nih, biasanya nih di 3 menit terakhir suka ada beginian nih. Mana lembut lagi nih.
Nah, lemot lagi. Gue lanjut. Jadi lebih baik kamu meninggalkan seorang penjahat untuk mendapatkan seorang yang tepat, kan? Di saat kamu pergi, dia orang yang paling menyedihkan. Karena apa? Karena dia kehilangan orang yang sayang banget sama dia, sedangkan kamu cuma kehilangan manusia yang gak berguna. Kamu berikan semuanya karena kamu mencintainya. Ia berbuat semaunya karena ia tahu kamu mencintainya. Wah, seperti itu kata-kata dari saudari Rifdah Kornisya, story-nya. Yang ceritanya harus merelakan seseorang, merelakan untuk pergi, ya. Pergi karena beberapa banyak faktor atau kondisi, ya. Ada yang beda tempat kerja, lingkungan, kuliah, rumah, status bisa jadi single atau belum married, atau duda janda, atau apalagi ya, umur biasanya, atau beda agama. Jadi seperti itu. Jadi di 3 menit terakhir, kali lagi buat yang pengen nyoba-nyoba, pengen dibacain story-nya ke publik, balik lagi ke publik ini, karena publik berarti yang namanya publik untuk umum. Yang namanya publik dibuat untuk umum dan dilihat oleh umum dan didengar oleh umum. Jadi siap gak siap, kalau pengen cerita ya cerita, kalau pengen didengar orang banyak ya pasti kedengar dan kebaca orang banyak. Jadi sekiranya kalau yang ada yang pengen cerita tentang, nggak hanya, jangan yang terlalu sedih-sedih, atau tentang diri sendiri yang terlalu dalam banget diceritain, jangan. Ini mah cuman kayak bolehlah kita cerita story tipis-tipis tentang pengalaman story cintanya atau pengalaman menarik, uniknya, serunya, mungkin jengkelnya, nggak apa-apa, is okay kalau itu. Jadi boleh kalian kirimkan ke kangreaction85@gmail.com. Nanti gue bacain, nanti gue filter lagi, dan gue upload di story YouTube gue. Jadi terima kasih yang udah berkenan mendengarkan atau menyimak doang. Nggak sempat berkenalan atau nggak sempat, kekurangan gue dan kelemahan gue adalah sulit berinteraksi dan menyapa-nyapa. Gue minta maaf. Di penghujung live durasinya cuma 1 jam ini, dengan yang hanya cuma beberapa lagu doang, spontan aja, refleks aja, dan udah nyiapin materinya 2 story doang. Jadi balik lagi, sukai dan terimai lebih kurangnya diri kita sendiri, lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya pasangan kita, lebih kurangnya teman kita, lebih kurangnya kerabat, saudara, tetangga kita sendiri. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah atau background yang begini doang, yang gak terlalu menarik. Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan bola seorang hakim yang menentukan lo harus benar atau salah. Gue hanya mengungkapkan apa yang dirasa, dilihat, dan didengar aja di kehidupan media sosial, yang mudah-mudahan bisa gue tulis dan menjadi penulis tentunya. Jadi saya gudangnya kebodohan dan kesalahan, boleh disukai, boleh juga enggak, ambil yang positif doang. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik yang di atas. Terima kasih, selamat malam. Semoga ada maknanya. Mohon maaf jika ada
Mungkin ada kesamaan kata-kata atau sebuah nama tempat atau story yang gue bacain, atau ketidaksengajaan dalam berkata, takutnya ada toksisme dan lain-lain. Saya Manuel yang sebesar-besarnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di hari di jam yang random. Dua lagu penutup andalah. Lagu apa ya?